البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sampai pada poin yang ke-493 berhubungan dengan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau, ikhwan. Kenapa? Karena beliau di antara paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling awal masuk Islam. Nah, beliau masuk Islam semenjak fase Mekah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Di sana ada paman Nabi yang lain yang juga masuk Islam. Siapa? Indak Hudzaifah. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Tapi masuknya Islam termasuk akhir-akhir, yaitu kapan? Indak Syafiq. Kapan Abbas ibn Abdul Muttalib masuk Islam? Kapan Abu Zur'ah? Nah, menjelang Fathu Mekah. Ketika Nabi berangkat ke Mekah, beliau berangkat menuju ke Madinah dan bertemu di pertengahan jalan. Baik. Dan sebagai pelengkap faedah, ikhwan, berhubungan dengan pembahasan sebelumnya tentang iskal berhubungan dengan hadis Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kemarin disebutkan iskal bagaimana? Dikatakan di sini Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Nah, dan alhamdulillah juga kita dapati penjelasan dari Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, bahwasanya maksudnya sebagaimana saya terangkan kemarin, yaitu apa? Sebagai pemuka untuk para penduduk surga yang mereka apa? Yaitu dari para pemuda-pemuda ahli dunia yang menjadi penduduk surga. Paham? Karena di sana datang hadis yang lain juga berhubungan dengan Abu Bakar wa Umar, ikhwan. Dalam hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Baik. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Ini juga hampir serupa hadisnya, cuman berhubungan dengan Abu Bakar wa Umar. Yaitu Abu Bakar dan Umar adalah pemuka atau pemimpin kuhul, yaitu apa? Para lelaki-laki yang sudah mencapai umur kuhulah dari penduduk surga. Di sini ada umur syabab dan umur kuhulah. Tingkatan-tingkatan umur, ikhwani fillah, para ulama mengatakan, nah, walaupun ada khilaf sedikit berhubungan dengan batasan umur, dan dikatakan syabab, nah, sampai umur 40, ikhwan. Dari balik sampai umur 40 ini syabab. Nah, jadi antum kebanyakan masih syabab, yang 40 ke bawah, masih pemuda. Jangan ngaku sudah tua, ya, masih muda. Harus semangat para pemuda. Ya, Abu Zur'ah, masih syabab kan? Syabab. Baik. Nah, 40 ke bawah masih pemuda, jadi harus bersemangat. Nah, jangan ngeluh keruh.
Kemudian nah, mulai dari 40 akhwan. Nah, 40 sampai 50 sebagian memberikan batasan ini ada khilaf. Ya, 40 sampai sekitar 50-an itu masuk umur kuhulah. Kuhulah yaitu kondisi seseorang mencapai umur paling matang. Ya, kedewasaan yang matang. Di situ dia kondisi berpikir, kondisi memahami dan kebijaksanaan paling bagus. Ini harusnya ya dari umur 40 ke atas. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala angkat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada umur berapa? 40. Nah, sebagian sampai 40 sampai 60 mengatakan itu masih umur kuhulah. Nah, baru 60 ke atas sudah sampai syaikhukhah. Sudah umur kakek-kakek. Dan kalau kita perhatikan memang orang-orang yang bijak di umur 40 sampai 60 ini kebijaksanaan mereka semakin kokoh, semakin bagus, tidak serampangan lagi. Nah, pemuka untuk penduduk surga yang mereka ikhwani fillah meninggal pada umur kuhulah. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Paham? Sedangkan penduduk surga yang mereka meninggal dulu di dunia masih dalam umur syabab, maka pemimpinnya siapa? Hasan wal Husain. Kemudian satu lagi hadis berhubungan dengan para wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Fatimah sayyidah nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pimpinan para wanita penduduk surga. Untuk para wanita tidak dipisahkan antara yang pemudi maupun yang sudah tua. Semuanya ikhwani fillah dalam hadis ini mutlak, yang menjadi pimpinannya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini 3 hadis hampir sama. Nah, Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Kemudian Abu Bakar wa Umar sayyidah kuhuli ahlil jannah. Kemudian Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dan ketiga-tiganya sabit. Dibahas pada kondisi apa tadi mengenai umur? Umur mereka dilihat dari siapa ketika meninggalnya. Sebab ketika di surga ikhwanifillah, mereka umurnya serempak. Datang dalam hadis yang hasan dari Anas radhiyallahu anhu, juga dari Abi Hurairah dan sederetan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati abna'a salasina atau salasin wa salasina sanah. Ini umur penduduk surga. Yaitu penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan mereka berumur 30 atau 33 tahun. Ini semuanya umurnya segitu. Nah, ini umur, masih umur para pemuda. Ya. Mereka di surga semuanya adalah para pemuda. Umurnya sekitar berapa? 30 tahun atau berapa, Rifki? 30 atau 33 tahun. Hadis siapa tadi? Omer? Hadis Anas bin Malik, juga dari Abi Hurairah dan para sahabat yang lain. Sanadnya hasan dengan jalan-jalan yang banyak. Ini faedah ditambahkan berhubungan dengan perkara hari kiamat juga. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa turjumanul Qur'an wa habrul ummah. Siapa itu yang dikenal dengan gelar turjumanul Quran?
penafsir Al-Quran yang menjelaskan makna-makna Al-Quran kepada umat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa habrul ummah, dan juga digelari dengan habrul ummah, ulamanya umat ini. Dan istilah habr asalnya adalah penggunaan untuk ulama dari kalangan Yahudi. Nah, kemudian disematkan kepada Abdullah bin Abbas habrul ummah karena beliau menjadi rujukan umat terutama dalam Al-Quran dan penafsiran. Wal jawab Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Wa dalilu hadithu Masruq. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ni'ma turjumanul Qur'ani ibnu Abbas. Law adraka asnanana ma'asharahu minna rajul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang notabene beliau adalah rujukan Al-Quran di zamannya sebelum Ibnu Abbas, dan beliau juga sekaligus sebagai guru bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena kebanyakan ilmu yang diambil oleh Abdullah bin Abbas, demikian pula hadis-hadis dari para sahabat, sebab beliau semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masih kecil. Masih kecil, belum mampu atau belum bisa mengambil ilmu yang banyak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ni'matul turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Law adraka asnanana ma'asyarahu minna rajul. Seandainya dia mendapati umur kami, yaitu umur kami, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim yang sudah tua, ma'asyarahu minna rajul, tidak akan ada seorang pun di antara kami yang bisa mengunggulinya. Ini pujian dari Abdullah bin Mas'ud kepada Ibnu Abbas. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Fadhailus Sahabah. Dan para ulama rahimahumullah taala menegaskan dan menjelaskan tentang sebab bagaimana Abdullah bin Abbas bisa mencapai ketinggian ilmu dan keluasan ilmu sampai-sampai digelari dengan habrul ummah, dan yang lainnya menggelari dengan bahrul ummah karena luasnya ilmu beliau. Ada dua sebab utama ikhwanifillah yang ada pada beliau. Yang pertama yaitu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap perkara agama dan ajarilah dia tafsir. Dan doa ini punya sebab. Apa sebabnya? Indak ya Ridwan. Nah, dikarenakan Abdullah bin Abbas kecil saat itu, ketika mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air atau buang hajat, beliau dengan segera menyiapkan air bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggap dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mendapati air sudah tersedia,
Nah, dan tentunya senang. Dan kemudian bertanya siapa yang menyediakan, dan dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan didoakan dengan doa tadi. Lihat. Nah, perkara yang awalnya sepele ya kawan, tapi karena itu berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dibangun di atas keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sangat besar, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doa beliau mustajabah. Doa beliau mustajabah. Kemudian sebab yang kedua, atau sebelumnya berhubungan dengan masalah ini, para ulama mengambil istimbat juga tentang adab penuntut ilmu. Hendaknya penuntut ilmu akhwani fillah memiliki ketanggapan dan juga berusaha untuk bisa mengambil hati mereka-mereka yang mengajarinya, siapapun itu. Dan karena seorang ketika mengajari dalam hati senang, hati gembira, ikhwan, dia akan penuh keikhlasan, akan senang memberikan apa yang dia miliki, tidak akan ada keterpaksaan. Dan di antara sebaik perkara yang hendaknya ditempuh ya dengan bersemangat, dan bersemangat mempelajari, bersemangat memahami apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Perkara yang kedua yang menjadikan sebab Abdullah bin Abbas mencapai ketinggian derajat ini, yaitu hirs, semangat yang luar biasa yang ada pada beliau. Dan kisah tentang semangat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini datang dalam beberapa riwayat, dan dalam beberapa bentuk. Baik itu semenjak masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya menjadi rujukan, sampai-sampai beliau rela untuk menunggu sahabat yang ingin beliau ambil hadisnya, menunggu di depan pintu sampai sahabat tadi keluar, tidak ingin mengganggu, terkena debu, terkena angin, tapi demi mendapatkan ilmu beliau tunggu di situ untuk mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau memiliki nasab yang mulia. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hirs sangat penting, ikhwan. Seorang ingin mendapatkan kemuliaan, kalau tanpa ada hirs, tanpa ada semangat, maka tidak akan mungkin tercapai. Maka di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau pada hal yang bermanfaat bagimu. Harus ada ihris, harus ada semangat. Tapi semangatnya pada hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan pada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan melemah. 3 hal ini kalau ada pada kita, biidznillah akan tercapai apa yang kita harapkan. Bersemangat pada yang bermanfaat. Dan pada zaman ini di antara perkara yang sangat bermanfaat tapi banyak manusia tidak bersemangat adalah ilmu agama. Ilmu agama ini, maka kepada ikhwah semua dan kepada akhwat, pada ummahat, untuk apa? Untuk semakin menambah sisi ini. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan ahli sunnah dengan Islam dan sunnah. Dan di antara ciri khas ahli sunnati wal jamaah adalah mereka membangun ibadah dan dakwah mereka di atas ilmu. Maka mari kita hiasi diri kita dengan ilmu. Bersemangat. Jadikan ilmu itu sebagai kebutuhan. Bukan bukan sebagai sambilan, ya kawan. Makanya yang namanya kebutuhan memang butuh kita
butuh kita meluangkan waktu, bukan kita mencari waktu luang. Yang harus diperbaiki. Karena sebagian kaum menjadikan ilmu itu hanya sekedar sambilan, sehingga kalau ada waktu luang ya belajar, kalau tidak ada waktu luang tidak belajar. Tapi apa? Harus jadikan kebutuhan, sehingga kita memang harus meluangkan waktu. Harus kita luangkan waktu kita. Kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu. Ini hirs, semangat. Kemudian semangat pun tidak akan berbuah kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan wasta'in billah. Harus diiringi dengan minta pertolongan kepada Allah. Semua perkara yang kita inginkan kita lakukan harus terpenuhi ini. Dan setelah itu wala ta'jiz, jangan melemah. Kenapa? Karena mesti ada kesulitan, mesti ada halangan, mesti ada hal-hal yang tidak disukai. Belajar ke majelis ilmu banyak halangannya, ketemu teman mungkin jengkelke, ketemu orang, atau mungkin juga ada sakit, ada itu, ada yang lainnya. Masing-masing punya halangan, masing-masing punya apa? Punya hal yang bisa memalingkan dari perkara yang baik tadi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan wala ta'jiz, jangan melemah. Jangan melemah. Berarti harus mensiasati diri, ikhwan. Harus mensiasati diri agar kita tidak melemah dari perkara yang bermanfaat tadi. Karena semangat jelas naik turun. Yang penting jangan sampai apa? Jangan sampai melemah sehingga betul-betul meninggalkan jalan ilmu. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, ikhwan. Tayyib, seandainya engkau memang harus melemah, tidak mampu untuk bersemangat, tidak mampu untuk hirs, maka lemahkanlah dirimu juga pada perkara maksiat. Karena manusia terkadang ketika dia melemah dari kebaikan, naik semangat kepada kejelekan. Makanya nasihat beliau ini bagus. Dalam artian kalau memang kita melemah, sudah lemahkan semua saja. Dalam artian lemah, kalau sedang melemah dalam kebaikan, juga lemahkan pada perkara-perkara yang jelek. Sudah tidur saja. Pada hal-hal yang mubah, yang lainnya tidak apa-apa. Tapi kalau melemah pada perkara kebaikan, kemudian dia tidak tanggap, tidak mengatur strategi, dia mesti akan menguat di perkara yang buruk. Kenapa? Karena syaitan memang mengincar waktu lemahnya kita, ikhwan. Makanya sebenarnya nasihat ini bukan kemudian bukan kemudian dorongan kita untuk membiarkan kelemahan, tidak. Kenapa? Karena hakikatnya seorang yang melemah dari kebaikan, ya dia akan menjadi buruan syaitan. Biasanya ya langsung kepada perkara jelek. Berarti kalau melemah pada keburukan juga, ya seandainya kamu harus melemah, maka lemahkan pula pada perkara-perkara yang buruk. Berarti ini akan menguat dengan cepat. Biidznillah azza wa jalla akan menguat kembali. Tapi kebanyakannya tadi, kalau sudah melemah di kebaikan, ya sudah menjadi sambaran syaitan. Dia akhirnya jatuh waktunya pada hal-hal yang buruk. Pada hal-hal yang buruk, wal'iyadzubillah. Ini berhubungan dengan Abdullah bin Abbas, dua sebab utama doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga semangat beliau. Ketika sahabat-sahabat kecil yang lain, akhwani fillah, merasa tidak perlu. Kenapa? Karena masih banyak para masyayikh, masih banyak para sahabat-sahabat yang kibar, yang memiliki ilmu yang banyak. Untuk apa kamu Abdullah bin Abbas sibuk-sibuk mencari ilmu? Apa kamu nanti mau digunakan? Apa kamu nanti mau dibutuhkan? Demikian perkataan sebagian teman sebayanya, sebagaimana dalam riwayat. Tapi Abdullah bin Abbas tidak peduli, ya kawan, dengan dengan penggembosan tadi. Dalam artian, karena karena tidak paham tentang hakikat ilmu. Dan betul ketika Abdullah bin Abbas terus-menerus menuntut ilmu,
dan di waktu tuanya menjadi rujukan, orang yang tadi diajak untuk sama-sama belajar tidak mau, akhirnya baru sadar ternyata anak ini lebih paham dariku tentang hidup. Naam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naam, butuh memiliki semangat yang tinggi. Sebagaimana dikatakan dalam syair, idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsamu. Jika jiwa-jiwa itu adalah jiwa-jiwa besar, maka mesti jasad-jasad ini akan capek dalam usaha untuk meraihnya. Mana mungkin menginginkan sesuatu yang besar kemudian jasadnya nyaman, santai, tidak, ikhwan. Butuh capek. Butuh mengurangi tidur, butuh mengurangi makan, butuh mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Nasallallahu al-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.